Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi hari ini di buku paket halaman 42 tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pangkat nol. Intinya adalah semua bilangan yang dipangkatkan nol, kecuali kalau bilangan nol itu sendiri, maka jawabannya adalah 1. Contohnya 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1, 100 pangkat 0 juga 1. Tapi A di sini tidak boleh 0 ya. Nah, semua bilangan real boleh, tapi kecuali A-nya 0. Nah, kemudian untuk pangkat negatif sama A-nya juga tidak boleh 0. Jika A pangkat negatif N, ini negatif, dia menjadi pangkat positif N dengan catatan harus pindah ke bawah. Jadi ditulis 1 per A pangkat N. Contohnya kalau ada 3 pangkat negatif 2, ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Kemudian misalnya kalau ada 4 pangkat 5, ini menjadi 1 per 4 pangkat 5. Jadi negatif boleh menjadi positif asal dia menjadi 1 per. Paham? Sekarang kita lanjut ke pangkat pecahan atau lebih dikenal dengan bentuk akar. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, jika A diakarkan hasilnya B, itu jika dan hanya jika B kuadrat sama dengan A. Contohnya, akar 9 hasilnya 3. Jika dan hanya jika 3 kuadrat sama dengan 9. 3 dikuadratkan 9. Akar 9 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Jika ada A akar pangkat N sama dengan B, itu jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Contohnya di sini 8. 8 akar pangkat 3, jawabannya 2. Jika dan hanya jika 2 dipangkatkan 3, 8. Jadi maksudnya kayak gini ya. 8 itu berapa yang dipangkatkan 3 kali? Paham? Tak ulangi lagi. 8 itu berapa yang dipangkatkan 3 kali? Jadi jawabannya adalah 2. Atau 2 pangkat 3 8. Kalau kita bikin dalam akar adalah akar 8. Akar 8 pangkat 3 sama dengan 2. Bisa dipahami nak? Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung japri taza ya. Kemudian di sini ada beberapa sifat akar. Kalau akarnya sama, maka dia tinggal ditambah saja angka depannya atau dikurang saja angka depannya. Kemudian kalau ada akar dikali, ya itu boleh dipecah, akar A kali akar B. Begitu juga dengan bagi, boleh dipecah menjadi akar A per akar B. Kita masuk ke contoh yang pertama. Ini contoh pangkat 0 dan pangkat negatif. Di sini ada 2 pangkat negatif 3, seperti yang Taza jelaskan tadi. Jadi jawabannya menjadi 1 per 2 pangkat 3. Negatifnya menjadi positif asal dia pindah ke bawah, atau 1 per 2 akar 3 itu 8, jadi jawabannya 1 per 8. Kemudian di sini ada perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu 2,3 dikali, jadi basisnya karena basisnya sama, jadi pangkatnya tinggal ditambah saja karena kali ya. Min 3 tambah 3 0. Nah, ingat berapa saja yang dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke sini. Basisnya sama, min 4, jadi pangkatnya tinggal dikurang karena dia bagi. 6 dikurang 8, jawabannya min 2. Ingat, negatif 2 boleh menjadi positif asalkan dia menjadi 1 per min 4 pangkat 2. Satunya tetap, min 4 pangkat 2 nya menjadi 16. Min 4 pangkat 2, min 4 dikali min 4. Negatif kali negatif positif, 4 kali 4 16. Makanya di sini tulis 16. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya di halaman 44. Di sini soalnya adalah sederhanakan pangkat berikut. Negatif 2 dikali Y pangkat 0
Siapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi min 2 kali 1 jawabannya adalah min 2. Kemudian di sini ada 4 berdiri sendiri. Kemudian di sini ada variabel T, basisnya sama, satu atas, satu bawah, itu artinya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Jadi 3 dikurang 5. 3 kurang 5 sama dengan min 2. Ingat, negatif itu artinya pindah ke bawah. Jadi jawabannya paling sederhana adalah 4 per T pangkat 2. Kita lanjut contoh selanjutnya di halaman 44 juga. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ada akar 75, akar 500, akar 0,000081, dan yang terakhir ini soalnya. Penjelasannya adalah kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, di sini akar 75. Akar 75 ini kita bikin dulu bentuk perkaliannya yang kira-kira salah satu angkanya bisa diakarkan. Jadi 75 itu sama dengan 25 kali 3. 25-nya ini ya, berdasarkan sifatnya tadi bisa dipecah. Akar 25 kali 3 menjadi akar 25 kali akar 3. Nah, ini 25-nya, akar 25-nya menjadi 5. Jadi akar 3-nya tulis saja lagi, menjadi jawabannya adalah 5 akar 3. Paham? Nah, kita lihat ke soal selanjutnya. 500. Perkalian 500 yang salah satu angkanya bisa dikali adalah 100, bisa diakarkan adalah 100 kali 5. 100 diakarkan menjadi 10. Akar 5 tidak bisa diakarkan, tetap saja menjadi 10 akar 5. Paham? Nah, soal selanjutnya 0,081. Kita bisa bikin sederhananya di sini ya. 0,000081 kita bikin dalam bentuk pecahan menjadi 81 per 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka di belakang koma, artinya nolnya ada 6, yaitu 1 juta. Jadi kita pecah akar 81 dibagi akar 1 juta. Akar 81 9, akar 1 juta adalah 1000. Nolnya ada 6 buah karena akar dibagi 2 nolnya, jadi menjadi 3 saja nolnya. Jadi jawabannya adalah 9 per 1000 atau 0,009. Kita lanjut ke soal terakhir. 7 akar 3, tulis saja karena tidak bisa disederhanakan lagi. Di sini ada akar 48. Akar 48 kita ubah menjadi 16 kali 3. Karena 16-nya bisa diakarkan menjadi 4. Akar 3-nya tetap saja. Paham? Begitu juga dengan akar 192. Akar 192 itu kita cari kali-kaliannya yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu 64 kali 3. 64 diakarkan menjadi 8. 3-nya tetap akar 3. Nah, semuanya sudah dalam akar 3, jadi tinggal 7 ditambah 4 dikurang 8. 7 tambah 4 kurang 8, akar 3-nya tetap. Jadi 7 tambah 4 11 kurang 8 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung japri Taza ya. Kemudian tugasnya ada di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 46, nomor 3A sampai D. Kemudian nomor 6 A, B, C, D juga. Kemudian yang terakhir nomor 13 di halaman selanjutnya di halaman 49. Ini kerjakan saja yang B, D, F, H, J. Ya, bagi yang belum dapat buku, ini Taza zoom lagi. Taza perjelas tugasnya. Nomor 13, nomor 16, dan nomor 3. Dan begitu saja materi hari ini, cukup panjang. Dan kali ini Taza ada di masjid kita di Sah Putri. Di depan itu sedang ada anak boarding yang lagi setoran ke Ustadz Darmanto. Insya Allah kita secepatnya akan mengadakan pembelajaran langsung di sekolah. Ya, jadi berdoa saja, tetap patuhi protokol kesehatan dan berdoa kasus corona ini segera pulih
sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Oke, itu materi kita hari ini. Silahkan dipelajari dan silahkan kerjakan tugasnya seperti biasa. Jika sudah, silahkan kumpul tugasnya ke email Taza, dikirim. Sekali lagi kalau ada yang ditanyakan langsung jawab saja ya. Taza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.